Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letnan 2 Armet Sukowianto, ST MTRT. Nomor induk dosen nasional 4716028501. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Elektronika Sistem Senjata Politeknik Angkatan Darat. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di semester 3 adalah mata kuliah sensor dan aktuator dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah sensor dan aktuator merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali bintara mahasiswa agar memahami tentang konsep teoritis bidang pengetahuan berkaitan dengan sensor dan aktuator secara umum, dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam pada program studi Teknik Elektronika Sistem Senjata. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah sikap. Diharapkan setelah menempuh perkuliahan pada mata kuliah ini, bintara mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, di bidang pengetahuan. Diharapkan bintara mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis bidang sensor dan aktuator secara khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, tentang keterampilan umum. Diharapkan bintara mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, tentang keterampilan khusus. Diharapkan bintara mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang sensor dan aktuator serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang kelima, tentang jasmani. Diharapkan bintara mahasiswa mampu membentuk dan memelihara postur tubuh prajurit yang sehat dan ideal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sensor dan aktuator terdiri dari 14 CPMK, yaitu pertama, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor dan transducer. Kedua, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor thermal. Yang ketiga, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor suhu LM35. Untuk CPMK yang keempat, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor cahaya. Yang kelima, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor warna. Yang keenam, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor fotodioda. Untuk CPMK yang ketujuh, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor tekanan. Kedelapan, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor proximity. Yang kesembilan, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor ultrasonik. Untuk CPMK yang ke-10, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor kecepatan. Ke-11, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor magnet. Ke-12, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor penyandi. Ke-13, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor UV warna. Ke-14, bintara mahasiswa mampu menguasai tentang sensor gaya. Dalam metode pembelajaran mata kuliah sensor dan aktuator, kami menerapkan berbagai metode, diantaranya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, metode audiovisual. Untuk membuka wawasan bintara mahasiswa, kami menerapkan metode diskusi, pemberian tugas, serta studi pustaka. Selanjutnya, teknik penilaian dilakukan pada ranah sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta jasmani. Penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Penilaian aspek sikap yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK merupakan bagian sikap yang ada dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah dirumuskan sebelumnya pada struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi dengan persentase bobot 5%. Penilaian aspek pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan, yang secara teknis dapat dilaksanakan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya dosen dan bintara mahasiswa bertemu langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan tidak langsung menggunakan lembar persoalan maupun penugasan. Pembobotan untuk aspek pengetahuan adalah tugas 15%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 50%. Penilaian aspek jasmani adalah penilaian melalui unjuk kerja berupa kesegaran jasmani dan ketangkasan jasmani dalam kurun waktu proses pembelajaran. Untuk perkuliahan yang diterapkan di Politeknik Angkatan Darat terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester.
serta 1 kali ujian ulang apabila ada bintara mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah passing grade, yaitu C+ atau kurang dari 65. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan pertemuan di kelas dengan CPMK kedua terkait tentang sensor thermal. Selamat menyaksikan. Mas, silakan laporan. Laporan. Izin atasan, silakan. Duduk. Siap. Gerak. Bolehkah? Boleh. Lapor kelas LKS Statika 2, jumlah 20 lengkap. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Berdiri. Lagu Indonesia Raya. Hitungan 3, samakan suara. Hitungan 4, lagu dimulai. Contoh suara. In 1, 2, 3. In 1, 2, 3, 4. Indonesia. Siang hari ini kita kembali melaksanakan pelajaran sensor dan aktuator. Ketua kelas lengkap? Siap, lengkap. Alhamdulillah. Patut kita syukuri karena kita telah diberikan kesehatan sehingga bisa lengkap hadir di kelas ini untuk mengikuti pelajaran. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua. Kita akan mempelajari materi sensor dan aktuator. Ya baik, sebelum kita melanjutkan materi tentang sensor dan aktuator, saya akan melaksanakan pengecekan tentang materi yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan spesifikasi statis. Ya, silakan siapa enggak? Spesifikasi statis adalah spesifikasi yang diberikan oleh produsen tentang data-data tertentu. Demikian. Ya, bagus, beri tepuk tangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, spesifikasi statis sensor ada 5. Ada yang bisa menyebutkan apa saja dari kelima spesifikasi statis tersebut? Ya, silakan. Izin Sekto Eka Anggra izin menjawab. Untuk spesifikasi sensor sendiri ada 5, yaitu pertama ada akurasi, sensitivitas, prediktibilitas, histeresis dan juga linearitas. Terima kasih. Bagus, beri tepuk tangan. Saya rasa pengecekan saya cukup ya dari 2 pertanyaan yang saya berikan. Ternyata bintara mahasiswa dapat menjawab dengan baik. Itu berarti selama pelaksanaan pelajaran kemarin mahasiswa benar-benar memperhatikan dan pada saat di barat mengulang lagi apa yang telah saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk CPMK 2 ini. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan ditonton video apa saja berikut ini, kemudian bintara mahasiswa dapat memberikan tanggapan.
satu bagus izin menjawab. Izin, menurut saya tanggapan mengenai video tersebut adalah bahwa sensor thermal bisa mendeteksi suhu tubuh manusia. Sekian. Yang lain yang bilang apa? Siap, sama. Sama. Baik. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sensor thermal. Sensor thermal ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah kedua, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini mempunyai maksud dan tujuan agar bintara mahasiswa menguasai tentang sensor thermal. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang sensor thermal, silahkan ada yang memiliki tanggapan atau mempunyai pendapat apa itu yang disebut dengan sensor thermal. Siap. Ya, silakan. Izin dosen, Sertu Eka Anggara izin menjawab. Sementara kami, sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi besaran fisis berupa suhu. Ya. Bagus. Ada pendapat lain? Siap. Ya, silakan. Izin, salah satu bagus izin menjawab. Baik, sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Sekian. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Saya lanjutkan ya. Apabila kita mendengar kata thermal, apa yang digunakan itu? Thermal. Apakah itu tentang panas? Apakah itu tentang suhu, cahaya matahari, api, atau yang lainnya? Siap, suhu. Suhu. Lihat. Pengertian dari sensor thermal. Berdasarkan data dari Wikipedia, pengertian dari sensor thermal adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarnya. Saya sebutkan di sini bahwa sensor thermal adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas. Besaran panas tersebut bisa bersumber dari api, bisa bersumber dari cahaya matahari, atau dari sumber-sumber lainnya. Di mana besaran tersebut akan dirubah menjadi besaran listrik yang dapat diukur. Kan? Pengertian yang lain dari sensor panas adalah menurut Sri Vastafa pada tahun 1987 mengatakan temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran dasar yang diakui oleh sistem pengukuran internasional. Nah, kemudian pada tahun 1848 diusulkan skala temperatur termodinamika pada suatu titik tetap triple point, di mana fase padat, cair dan uap berada bersama dengan equilibrium. Angka ini adalah 273,16 derajat Kelvin, yang juga merupakan titik S. Saya lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa besaran untuk pengukuran panas, konversi besaran. Di situ ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Fahrenheit. Di mana di tabel ini bisa kita lihat konversi besaran tersebut. Sebagai contoh, untuk mengkonversi besaran Celsius menjadi reaumur, maka caranya adalah dengan mengalihkan 4/5 dari derajat Celsius tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya rasa cukup jelas ya. Dipelajari lebih lanjut untuk konversi besaran tersebut. Kemudian, mengapa disebut dengan sensor temperatur dan sensor panas? Apakah temperatur dengan panas itu sama? Beda. Beda. Kita lihat di sini bahwa panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat. Partikel dari suatu substrat diasosiasikan selalu bergerak. Pergerakan partikel inilah yang kemudian dirasakan sebagai panas. Sedangkan temperatur itu adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut atau perubahan panas. Jadi temperatur itu yang dijadikan ukuran perbandingan, sehingga di sini bisa keluar nilai-nilai panas berapa derajat. Saya lanjutkan. Prinsip sensor temperatur. Kita lihat di sini. Prinsip dari sensor temperatur tersebut adalah sistem pengisian temperatur
sistem termometer. Apabila kita melihat pada zaman dahulu itu termometer hanya ada beberapa termometer air raksa, ya. Konstruksinya terdiri dari satu tabung bilas yang mempunyai pipa kapiler kecil yang berisi vakum dan cairan serta reservoir cairan air raksa. Perubahan panas menyebabkan perubahan ekspansi dari cairan menuju ke volume, atau biasa bisa disebut dengan temperatur to volume change. Kemudian dari perubahan volume tersebut akan mempengaruhi perubahan skala, atau disebut dengan volumetric change to level. Perubahan level ini menyatakan perubahan panas atau perubahan temperatur tersebut. Jadi prinsip kerja dari temperatur tersebut adalah terjadinya perubahan volume cairan sehingga mempengaruhi terhadap perubahan level temperatur tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti? Siap. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang pertimbangan memilih tipe sensor temperatur. Jadi kalau memilih tipe sensor harus kita sesuaikan untuk kebutuhannya apa, untuk keperluan apa. Di sini bisa kita lihat pertimbangan memilih tipe sensor temperatur. Yang pertama adalah penampilannya atau performanya, kemudian kehandalannya atau reliability-nya, faktor ekonomis atau ekonomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, level suhu maksimal dan minimum substrat yang diukur. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bimetal atau disebut dengan bimetallic strip thermostat. Sebelum kita masuk ke dalam, ada yang tahu apa itu bimetal? Atau mungkin pernah melihat di mana? Atau pernah tahu aplikasi apa yang menggunakan bimetal? Coba ya, silakan. Izin pernah melihat di metal digunakan pada alat putus setrika. Ya, betul. Jadi di metal ini bisa kita lihat di setrika zaman-zaman dulu ya. Kalau kita lihat setrika bisa hidup dan mati sendiri pada level suhu tertentu, di metal inilah sensor yang digunakan. Berarti kan gambar di depan ini adalah salah satu contoh aplikasi dari metal. Bisa kita lihat di situ ada sebuah sensor di metal, kemudian ada sebuah rangkaian dilengkapi dengan bel. Dan gambar ini akan menunjukkan apabila metal tersebut diberikan panas, maka dia akan terjadi pembengkokan sehingga menyalakan bel tersebut. Ini adalah contoh di metal pada aplikasi bisa kita lihat situ. Umumnya digunakan pada setrika-setrika listrik untuk menghidupkan dan mematikan secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah pengertian dari bimetal. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya, disebut dengan alfa, yang didekatkan menjadi satu. Bila suatu logam dipanaskan maka akan terjadi pemuaian. Misalnya pemuaian tergantung dari jenis logam dan tingginya temperatur kerja logam tersebut. Seperti lihat di gambar, itu menunjukkan ada dua buah logam, logam 1 dan logam 2. Yang memiliki koefisien muai berbeda. Apabila dua buah logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda direkatkan menjadi satu, apabila diberikan panas yang sama, maka akan terjadi perbedaan pemuaian. Inilah logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi, maka dia akan memuai lebih panjang. Begitu juga sebaliknya, logam yang koefisien muainya lebih rendah, dia akan memuai lebih pendek. Hal inilah yang menyebabkan terjadi pembengkokan logam di metal. Dan efek dari pembengkokan inilah yang dimanfaatkan sebagai saklar, seperti yang sudah dicontohkan oleh gambar ini. Dan prinsip kerja, bila dua buah lempeng logam saling didekatkan dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai lebih panjang, sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah memuai lebih pendek. Ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan silakan dilihat gambarnya. Dan bisa kita lihat di situ, apabila besi itu dipanaskan akan terjadi pembengkokan. Contoh di depan menunjukkan terjadinya pembengkokan ke arah A atau ke arah B. Lanjutkan. Berikut adalah beberapa contoh dari sensor metal. Kita lihat jenis-jenis
N perbandingan modulus elastis bahan ekspansi rendah dengan bahan ekspansi tinggi. Kemudian M merupakan perbandingan tebal dengan ekspansi muai rendah dengan ekspansi muai tinggi. Kemudian T0 merupakan kenaikan temperatur atau disebut dari selisih antara temperatur awal dan akhir. Kemudian alfa 1 dan alfa 2 merupakan koefisien mulai panas logam 1 dan logam 2. Berikut ini adalah tabel sifat mekanik bahan termal. Bisa kita lihat ada beberapa bahan termal yang bisa digunakan untuk bimetal. Antaranya adalah infar kuningan kuning, monel 400, monel 702, baja anti karat jenis 316. Kita tersebut kita lihat koefisien ekspansi termal per derajat celciusnya dari masing-masing bahan. Kemudian modulus elastisitas. Selanjutnya ada contoh soal sebuah bilah logam terbuat dari bilah kuning dan infar yang terikat satu sama lain pada 30 derajat celcius. Masing-masing bilah tebalnya 0,3 mm. Itulah jari-jari pembengkokan bilah-bilah itu dikenakan pada suhu 100 derajat celcius. Situ sudah ditampilkan untuk tabelnya. Saya beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Dan sudah selesai? Siap, sudah. Kita lihat ya jawabannya penyelesaiannya. Ternyata ditemukan di situ tombak-tombaknya sebesar 0,312 mm. Sama semua? Sama. Bagus. Oke. Ini latihan soal, nanti akan saya berikan kepada mahasiswa, silakan dikerjakan di barak. Ya baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Dari apa yang saya uraikan tadi, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan sensor bimetal. Bisa jawab? Ya silakan. Satu Anda izin menjawab. Yang dimaksud dengan sensor bimetal itu adalah sensor yang menggunakan prinsip kerja dari bimetal untuk melakukan pengecekan perubahan suhu. Demikian. Bagus, beri tangan. Kawan kalian sudah bisa menjawab tentang apa itu sensor bimetal. Namun akan saya sempurnakan bahwa sensor bimetal itu adalah suatu sensor yang memanfaatkan dua bilah logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda yang direkatkan menjadi satu. Koefisien muai yang berbeda ini yang akan menimbulkan terjadinya pembengkokan. Itulah yang dimaksud dengan sensor bimetal. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita dari awal sampai dengan akhir saat ini? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, kita akan memberikan ringkasan tentang apa yang sedang kita pelajari. Hari ini kita sudah mempelajari tentang sensor termal, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi besaran panas menjadi besaran listrik. Yang kita pelajari tadi ada sensor bimetal. Bimetal yang merupakan sensor logam, yaitu dua buah sensor atau dua buah logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda, direkatkan menjadi satu. Penekanan saya tetap semangat belajar, dibuka-buka kembali nanti di mes. Kemudian penugasan yang telah diberikan silahkan dikerjakan. Saya rasa cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan. Izin atasan menyesuaikan. Duduk. Siap, gerak. Pembelajaran pada siang hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pertanyaan. Pertanyaan. Mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tetap. Gerak. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah sensor dan aktuator sebagai salah satu penilaian atas pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih.